Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pada hari ke-14 di bulan Ramadan ini kita masih setia melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita kekhusyuan dan kekhidmatan dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah selama di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Kaum muslimin rahimahullah, Ramadan berasal dari kata-kata Ramadan, artinya adalah bisa jadi mengasah atau mengajarkan. Di dalam bahasa Arab ada ucapan mereka, Ramadan nasma, saya mengasah mata otak, atau saya mengajarkan mata otak. Juga berarti al-ihram atau membakar. Misalnya mereka berkata Ramadan Qudus, aku membakar atas. Jadi secara bahasa Ramadan itu artinya mengasah, mengajarkan, dan membakar. Mengasah keimanan kita, mengajarkan ketakwaan kita, dan membakar segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu harapan daripada bulan Ramadan. Lalu amalia apa saja yang bisa mengasah, mengajarkan iman dan ibadah kita? Terus serta amalia yang bisa membakar dosa-dosa kita. Banyak amal-amal utama di bulan Ramadan ini yang kalau kita kerjakan itu akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah tentu ibadah puasa. Ini adalah ibadah yang pahalanya tiada tandingan. Karena di dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah berfirman, Asyari wa an-aziri. Puasa itu untuk dikala amal ibadah yang lainnya adalah untuk yang bersangkutan manusia. Tapi untuk saum, puasa itu khusus aku yang akan menangani, aku yang akan menangani balasan. Ini berarti mengisyaratkan bahwa pahala puasa itu tidak bisa disejajarkan dengan pahala-pahala ibadah yang lain. Ketika pahala ibadah lain itu ada yang kelipatannya 10, kelipatannya 70, kelipatannya 700, mungkin ada yang kelipatannya 100.000 ya, kalau kita beribadah di Masjidil Haram. Tapi puasa itu tidak mengenal bilangan deretan, bilangan matikan. Jadi kumpulan bilangan yang
ilmu itu pahalanya sangat besar. Nabi berkata, thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu wajib, fardu. Bahkan kefarduannya itu sangat luar biasa fardunya. Karena fardhah itu di situ ada takut berlaku, bukan sekedar fardu biasa, tapi kefarduan yang sangat. Maka Imam Syafi'i berkata, thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Saya pernah ditanya, Abdullah antara menghadiri pengajian dengan tadarus baca Quran di bulan Ramadan ini. Saya jawab, lebih utama hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu wajib, fardu. Sedangkan tadarus Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Kalau kita menuntut ilmu, balasannya adalah pahala fardu. Kalau kita tadarus Al-Quran, balasannya adalah sunnah. Ya jelas. Rangkaian-rangkaian ibadah sunnah yang lainnya juga masih kalah dibandingkan dengan menuntut ilmu. Maka kegiatan menuntut ilmu seperti sekarang berwudu ataupun tausiah itu harus terus dieksiskan, terutama harus selalu disukseskan gitu di bulan Ramadan ini, karena sayang kalau ditiadakan. Ini untuk itu jangan dijadikan sampingan, harus menjadi fokus pada kita menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu mempelajari Al-Quran, mempelajari isi dan kandungan Al-Quran. Kalau ibadah tadarus Al-Quran itu hanya mempelajari atau membaca kulitnya, isi lebih utama daripada kulit. Saya pernah ditanya juga oleh jamaah saya, kalau menuntut ilmu agama itu berapa? Apakah menuntut ilmu umum juga berapa? Seperti ilmu matematik atau ilmu biologi, kedokteran, kimia, politik, ekonomi, hukum, itu kan ilmu-ilmu umum. Nah, Imam Ghazali katakan ilmu agama itu tujuannya adalah qiwamuddin, berdirinya sendi-sendi agama, dan ilmu umum itu tujuannya adalah qiyamud dunya, berdirinya sendi-sendi kehidupan dunia. Kedua-duanya sama-sama penting. Ilmu agama wajib, fardu. Ilmu umum juga fardu. Nah, kalau ilmu agama fardu, kewajiban yang diberlakukan secara sendiri-sendiri, individual, kewajiban pribadi-pribadi. Kalau ilmu umum itu menuntut ilmu umum, kewajibannya fardu kifayah, kewajiban yang bersifat kolektif. Apabila salah satu atau sebagiannya menuntut ilmu umum, maka yang lain biasanya menjadi guru. Nah, jadi bagaimana tuh? Apakah penting juga dan pahala juga? Ya, menuntut ilmu umum mendapatkan pahala fardu. Nah, fardunya fardu kifayah. Jadi kalau menuntut ilmu agama mendapatkan pahala fardu lain, kalau menuntut ilmu umum mendapatkan pahala fardu kifayah. Bedanya bisa dikiaskan kepada kalau seseorang misalnya melaksanakan sholat zuhur tadi, kemudian yang satu melaksanakan sholat sunat, sholat jenazah, ya. Yang melaksanakan sholat zuhur dapat pahala fardu zuhur, dapat pahala fardu lain, ya. Melaksanakan sholat fardu, sholat fardu kifayah, yaitu sholat jenazah, itu mendapatkan pahala fardu kifayah. Itu bedanya gitu. Sama-sama mendapatkan pahala, kan satu fardu lain, kalau yang umum fardu kifayah. Selanjutnya ibadah yang penting untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini, terutama nanti kalau sudah mendekati fase-fase 10 malam terakhir, 10 hari terakhir,
malam 20 atau hari 20 ke sana. Itu harus kita masifkan. Tadi puasanya harus kita masifkan kualitasnya. Menuntut ilmu juga harus kita masifkan. Lagi bulan ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu harus kita masifkan. Jika selama ini kita masih lalai, dari mulai hari pertama sampai hari ke-14, kita masih lalai, nggak memahami, masih banyak sekali hal-hal yang sia-sia yang kita kerjakan, maka untuk 10 hari dan 10 malam terakhir itu harus kita masifkan. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa berpahala. Satu hurufnya adalah nilainya 10 kebaikan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja, itu kan 19 hurufnya, berarti ada 190 kebaikan. Kalau kita membaca Al-Fatihah, itu 319 huruf, berarti di situ ada 3.190 kebaikan. Ya, kalau kita membaca surah Yasin, di situ ada 3.080 huruf. Artinya di situ ada 30.860 kebaikan. Kita membaca surah Al-Baqarah, jumlah hurufnya 25.613. Itu berarti ada 216.130 kebaikan. Jadi luar biasa ya baca Quran itu. Apalagi kalau di bulan Ramadan, di mana setiap kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 70 kebaikan, sudah tidak bisa dihitung lagi betapa banyaknya pahala-pahala, tabungan-tabungan pahala kita kalau kita mau berbuat di bulan itu. Quran juga akan memberikan syafaat bagi kita ketika kita dalam menghadapi huru-hara alam masyarakat. Pada saat kita bisa merasakan kesulitan di alam masyarakat karena banyak sekali dosa-dosa kita, maka Al-Quran itu memberikan syafaat. Kita misalnya terhalang masuk surga gara-gara dosa-dosa kita, maka Al-Quran saat itu datang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolong orang ini jangan dipersulit masuk surga, karena waktu hidup di dunia gara-gara saya dia banyak membuang waktu. Waktunya mestinya tidur, gara-gara saya tersita. Waktunya misalnya mestinya bersama dengan anak istri, gara-gara membaca saya jadi tersita. Oleh karena itu ya Allah, izinkan saya akan memberikan syafaat kepada orang ini. Maka pahala Al-Quran nanti di sana akan bertindak memberikan syafaat kepada yang bersangkutan. Luar biasa ya Al-Quran itu. Terus ibadah yang lainnya adalah tentu bersedekah. Sedekah luar biasa, karena Nabi itu adalah orang yang paling dermawan pada waktu bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lain. Tapi Nabi paling sangat dermawan ya, lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Bapak misalnya sedekah di bulan lain 70 juta, di bulan Ramadan Bapak sedekah 1 juta, itu nilainya sama. Tadi ya, di bulan ini 1 juta itu setara dengan 70 juta di bulan lain, karena tadi amal ibadah itu dilipatkan 70 kali. Ada lagi nilai sedekah yang cakap, yang sangat luar biasa bernilai, yaitu diantaranya, karena saya sampaikan di sini, menyuguhi makanan bagi yang berbuka. Nah, menyuguhi makanan bagi yang berbuka itu dapat menghapus dosa yang bersangkutan, juga dapat memerdekakan yang bersangkutan dari api neraka. Di dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana kafaratan li dzunubihi wa a'taqa raqabatahu minan." Barang siapa yang menyediakan makanan buat berbuka, buat orang yang sedang berpuasa berbuka, maka tindakannya itu akan menghapus dosa-dosanya dan akan membebaskan dia dari api neraka. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi donatur, menyumbangkan makanan di sini, di masjid ini ya, kemudian di masjid-masjid yang lain juga.
Untung sekali. Jadi 1 bulan puasa itu kan kita hanya mendapatkan 30 puasa kita ya. Kalau tadi orang mengeluarkan bantuan 60 orang puasa disuguhi oleh dia dengan jamuannya, ya 60 bungkus, maka dia memperoleh 60 hari puasa berarti luar biasa, lebih dari apa yang kita lakukan. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW datang bersama dengan beberapa sahabat ke rumah Ubadah bin Samit. Ya, pada saat beliau sedang puasa. Kemudian setelah tiba waktu maghrib, Rasulullah dijamu makanan oleh Ubadah bin Samit serta sahabatnya tadi. Setelah makan, buka makan, kemudian beliau bersabda, "Afdhalu innal sha'imun." Rumah kalian ya telah berbuka di depan di dalam rumah kalian ya orang-orang yang berpuasa. Wa akala fiikum al-abrar, dan telah makan makanan kalian orang-orang yang soleh. Wa shalat alaikumul malaikah, dan para malaikat akan mendoakan kalian. Jadi menyuguhi orang yang berbuka efeknya adalah didoakan oleh malaikat. Insyaallah kalau doa kita didoakan oleh malaikat, cepat-cepat diijabah doa kita. Kemudian di antara yang utama untuk dilakukan adalah juga sholat tarawih. Jadi kata Nabi, "Man qama Ramadhana ma'al-imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan bersama imam ya hatta yansarifa, sampai imam selesai, dia ikut selesai menyelesaikan sholat tarawih bersama imam, maka akan dicatat sama dengan dia melaksanakan ibadah qiyam lail selama 1 malam. Ya Allah, ya itu kalau kita melaksanakan ibadah qiyam lail 1 malam penuh itu berat. Saya pernah di Masjid Amr bin As, Mesir, malam-malam ganjil, pernah saya di Masjid Amr bin As itu sholat isya tarawih dari jam 6:30, isya 6:30 sampai selesai sholat tarawih dan witir itu jam 1:30. Berapa jam itu? Ya, 1:30 sampai 1:30. Itu luar biasa. 7 tambah 5 aja 12. Ya, 5 jam, 6 jam itu. 6 jam beribadah bersama dengan orang-orang yang satu masjid itu. Karena tarawihnya di sana memakai apa? Al-Quran. Ya. Kemudian sholat witirnya itu, kunutnya 1 jam itu, kunutnya saja ya, 1 jam gitu ya. Capek dan lemahnya luar biasa. Tapi kita dengan melaksanakan sholat sunat tarawih di sini, ya, sampai selesai imam, maka akan dicatat kita mendapatkan pahala qiyam lail tahajud ya, atau qiyam lail selama 1 malam penuh. Nah, jadi belum